Shalom jemaat saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat datang kepada ibadah online hari Minggu tanggal 14 Juni 2020. Meskipun dari rumah, mari tetap kita menaikkan pujian-pujian dari hati kita tetap kepada Tuhan. Dan mari untuk pujian yang pertama kita menaikkan pujian dari puji-pujian rohani nomor 11. Suci, suci, suci. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan menaikkan pujian ini bersama-sama. Mari kita memuji Tuhan baik pada pagi, siang, atau malam hari. Karena hanya nama Tuhan yang layak untuk dipuji dan ditinggikan. Sujud
Masih tetap berdiri. Kebaktian kita di pagi hari ini, kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segenap isinya, yang di dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan perbuatan buah tangannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang dan akan jadi pengantar pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai dengan 39. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Amin, amin, amin. Mari kita terus dengan penuh sukacita, kita menaikkan kembali pujian dari Puja Seri nomor 370 dan akan kita medleykan dengan dari nomor 330, Sobat yang Setia dan Tiada Kuragu Lagi. Di tengah badai kehidupan, ingatlah bahwa kita punya sobat yang setia, yaitu Tuhan Yesus yang selalu menemani kita sepanjang perjalanan. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Edi SS. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian dari puja seri nomor 297, Ku Rindu Sabdamu. Saya undang jemaat kembali untuk bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian ini dan mengatakan, Ku rindu sabdamu Tuhan. Yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Katakan kembali, ku rindu sabdamu, ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa, berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebelum kita bersama-sama mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur di pagi hari ini, di minggu kedua di bulan Juni ini. Kami mensyukuri akan setiap pimpinan, pertolongan dan berkat Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, kami tahu Tuhan bekerja bagi setiap kami. Tuhan memimpin kami. Biarlah kami tetap terus bersandar pada Tuhan dalam segala kehidupan kami. Khususnya ketika kami bersama-sama ada dalam masa pandemi corona ini. Kiranya Tuhan, anugerah-Mu, pimpinan-Mu, beserta dengan kami semua. Dan sebentar lagi kami akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan juga membukakan kepada kami hikmat, dan kami pengertian, sehingga kami dimampukan untuk boleh memahami firman-Mu, merenungkan firman-Mu, sekaligus kami melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini, dan biarlah segala yang keluar dari lidah dan bibirnya adalah hikmat daripada Tuhan sendiri. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, silahkan duduk kembali. Ya, senang sekali saya bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini. Hari ini kita bersama-sama belajar dalam rangkaian khotbah di bulan Juni, yaitu tentang pembaruan ibadah. Hari ini temanya sama dengan rangkaian khotbah di bulan Juni ini, pembaruan ibadah. Firman Tuhan diambil dari 2 Tawarik pasal 29 ayat 1 sampai dengan 11. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu bisa membuka Alkitab masing-masing dan saya akan membacanya. Beginilah bunyi firman Tuhan. Lembaga Alkitab memberi judul
Perikop ini Raja Hizkia. Ayat yang pertama. Hizkia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja. Dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abia, anak Zakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Pada tahun pertama pemerintahannya dalam bulan pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Katanya kepada mereka, dengarlah, hai orang-orang Lewi, sekarang kuduskanlah dirimu dan kuduskanlah rumah Tuhan, Allah nenek moyangmu. Keluarkanlah kecemaran dari tempat kudus, karena nenek moyang kita telah berubah setia. Mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, Allah kita. Telah meninggalkannya. Mereka telah memalingkan muka dari kediaman Tuhan dan membelakanginya. Bahkan mereka menutup pintu-pintu balik rumah Tuhan dan memadamkan segala pelita. Mereka tidak membakar korban ukupan dan tidak mempersembahkan korban bakaran bagi Allah, orang Israel di tempat kudus. Sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem, yang membuat mereka menjadi kengerian, kedahsyatan, dan sasaran suitan seperti kamu lihat dengan matamu sendiri. Karena hal itulah nenek moyang kita tewas oleh pedang, dan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kita beserta istri-istri kita menjadi tawanan. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan, Allah Israel, supaya murkanya yang menyala-nyala itu undur daripada kita. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia, untuk menyelenggarakan kebaktian, dan membakar korban baginya. Sampai demikian jauh kita baca firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada satu pagi di tahun 1988, seorang pria membaca surat kabar. Di surat kabar itu tidak seperti biasanya, dia sempat kaget membaca berita tentang kematian dirinya, padahal dia belum mati. Jadi dia membaca surat kabar dan dia membaca tentang kematian dirinya, berita tentang dirinya yang mati. Ini cukup aneh. Dia belum mati tapi dikabarkan mati. Ini ada kesalahan jurnalistik karena kecerobohan dari seorang wartawan Prancis yang mengabarkan kematian dirinya. Dia membaca bagian itu, dia cuma ketawa-ketawa aja. Ini salah. Yang betul adalah saudara saya yang mati. Tapi sekarang dianggap salah mengerti, dikira saya yang mati. Tapi judul atau pembacaan dari surat kabar itu cukup menarik dan membuat dia risau. Dia membaca kira-kira seperti ini. Telah meninggalkan kita semua sang raja dinamit, itu pembuat senjata. Industrialis besar yang meraup keuntungan sangat besar dari bahan peledak. Dia sadar ketika dia membaca itu, di mata publik, ia hanyalah pedagang kematian. Karena dia menciptakan dinamit itu. Demikian akan dikenang orang selama-lamanya. Jadi dia meskipun kaget dan terkejut membaca berita itu, dia sadar kalau dia mati pada saat itu, yang dikenang adalah dia hanya pedagang kematian. Karena dia menciptakan dinamit itu. Kemudian dia berpikir ke depan. Saya tidak bermaksud demikian. Hati saya tidak seperti itu. Dan kemudian dia memberikan, karena dia orang yang kaya raya, dia di dalam surat wasiatnya dia memberikan satu perintah. Nanti kalau saya mati, biarlah harta saya diberikan kepada orang-orang yang menciptakan perdamaian, diberi penghargaan. Dia telah dikatakan Nobel perdamaian. Dialah Alfred Nobel. Bapak Ibu saudara sekalian, dia tidak bermaksud membunuh orang. Tapi mungkin dikenang pada saat itu, dan mungkin kalau dia tidak memberikan sesuatu yang lain, dia akan dikenang sebagai pembunuh orang-orang, industri pembunuh orang. Tapi sejak saat itu, sejak dia mati, dan sampai sekarang, kita mengerti ada Nobel perdamaian itu. Hartanya diambil, pemenang itu diberi hadiah dari harta yang dia miliki.
Bapak Ibu sekalian, bukankah susah untuk mengerti kedalaman hati? Ketika seseorang ingin melakukan sesuatu, tapi karena ada di dalam hati, orang tidak bisa memahami. Tapi itu tidak berlaku buat Tuhan. Tuhan justru melihat hati kita, bukan apa yang kita lakukan. Kita berbahagia, sekaligus kita perlu waspada. Karena Tuhan melihat hati, bukan apa yang kita lakukan. Bukan apa yang tampak di luar saja, tapi Tuhan melihat hati kita. Dari pembacaan yang kita lakukan di pagi hari ini, setidaknya kita mengerti ada satu raja yang begitu luar biasa, yaitu Raja Hizkia. Dia masih muda. Alkitab mencatat 25 tahun ketika dia menjadi raja. Dan kemudian juga singkat pelayanannya hanya 29 tahun. Tapi kita mengerti dari Hizkia, Alkitab mencatat dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan, pencatat atau penulis daripada kitab Tawarik yang diyakini adalah Ezra. Dia memberikan satu catatan kecil, dan itu sangat penting bagi raja-raja pada saat itu. Dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi kehidupan daripada Hizkia ini adalah hidup yang memperkenankan hati Tuhan. Hidup yang dimana setiap langkahnya menyenangkan dan memuliakan nama Tuhan. Dia hidup benar di mata Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa membaca dalam kitab Tawarik ataupun juga raja-raja, di mana setiap raja pasti ada satu komentar seperti itu. Dia melakukan apa yang jahat atau dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Dan Hizkia adalah raja yang melakukan yang benar di mata Tuhan. Yang menarik bukan itu Bapak sekalian. Yang menarik ketika dia memerintah di bulan pertama, perhatikan Alkitab mencatat, di bulan pertama, jadi belum sampai 2 bulan. Di bulan pertama, dia disebutkan hari keberapa. Tapi dia melakukan satu perubahan besar di dalam kerajaan yang dia pimpin. Dia menggantikan Ahaz, ayahnya sebagai raja. Dan dia melihat bahwasanya ayahnya tidak melakukan yang baik bagi Tuhan. Bahkan Alkitab mencatat melakukan yang jahat di mata Tuhan. Dia ingin melakukan satu perubahan di dalam ibadah yang dilakukan. Maka Alkitab mencatat pembaruan ibadah, kalau saya boleh mengatakan. Inilah pembaruan ibadah yang dilakukan oleh Hizkia. Dia membuka dan memperbaiki pintu rumah Tuhan, ada di ayat ketiga. Kemudian juga dia mendatangkan para imam dan orang Lewi. Sesungguhnya kalau kita membaca di Alkitab kita, di dalam kerajaan Yehuda, ada 5 raja yang melakukan juga pembaruan ibadah seperti itu. Yang pertama adalah Raja Asa. Dia memperbarui mezbah Tuhan yang ada di depan bait suci Tuhan. Itu dalam 2 Tawarik, sama dalam kitab 2 Tawarik, pasal 15 ayat 8. Kemudian Yoas memperbarui rumah Tuhan. Kemudian juga Yotam mendirikan pintu gerbang tinggi di rumah Tuhan. Yang keempat Hizkia. Dan kemudian nanti keturunannya yaitu Yosia. Dia juga memperbaiki rumah Tuhan dan merayakan Paskah. Jadi setidaknya ada 5 raja yang melakukan pembaruan ibadah di dalam masa pemerintahan mereka. Apa yang menarik di dalam diri Raja Hizkia ini? 2 hal yang dilakukan. Dia membuka dan memperbaiki pintu rumah Tuhan. Dan dia mengundang atau mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi. Sebelum dia memerintah, rumah ibadah itu sepi. Bahkan di tempat-tempat yang lain, dia memuja Allah yang lain. Mempersembahkan korban kepada Allah yang lain. Dan itulah yang dilakukan oleh Ahaz. Itu jahat di mata Tuhan. Ketika Ahaz memerintah, boleh dikatakan bait Allah itu sepi. Orang Lewi meninggalkan tugasnya. Bapak Ibu perlu ketahui, orang Lewi adalah orang-orang yang khusus dipilih oleh Tuhan untuk melayani ibadah. Gak ada kerjaannya. Karena memang bait Allah tidak dipakai untuk tempat ibadah. Maka kalau kita membaca bagian ini, kenapa mendatangkan para imam dan orang Lewi? Karena mereka gak bekerja. Gak ada kerjaannya. Bukan karena mereka nganggur terus Hizkia memberikan pekerjaan. Bukan. Tetapi bagi Hizkia ibadah ini harus dilakukan pembaruan.
Tidak boleh seperti ini. Hati kita harus tertuju pada Tuhan, bukan kepada ilah-ilah yang lain. Datangkan orang atau imam dan para Lewi ini, karena mereka adalah orang-orang yang memimpin ibadah, orang-orang yang secara khusus dipilih oleh Tuhan, suku Lewi atau di dalamnya para imam itu. Mereka harus melakukan ibadah yang tepat, karena sebelumnya juga ada imam, tapi imam-imam yang palsu, imam yang memimpin ibadah bukan tertuju kepada Tuhan, tetapi kepada ilah yang lain. Disinilah kita melihat satu perbedaan besar Hizkia dengan raja sebelumnya dengan ayahnya, termasuk dengan raja-raja yang lain yang memperbarui pembaruan ibadah ini. Dia membuka dan membagi pintu rumah Tuhan. Artinya adalah dia membuka kesempatan yang lebar bagi jemaat-jemaat, bagi orang-orang Israel untuk datang pada Tuhan. Bukan lagi mereka sekarang datang pada ilah-ilah lain, tetapi mereka harus datang kepada Tuhan. Dan inilah sesungguhnya yang diinginkan oleh Hizkia. Datang pada Tuhan, makanya pintu itu dibuka kembali dan diperbaiki. Bapak Ibu sekalian, apa yang dilakukan Hizkia setidaknya mengingatkan kita di masa kini. Di masa kini gereja belum terbuka, kalau kita katakan seperti ini. Tapi bukan berarti kita tidak bisa beribadah. Secara fisik, gereja tertutup, pintunya tertutup karena kita belum boleh beribadah. Pemerintah sudah boleh, harusnya mulai minggu yang lalu kita sudah boleh membuka ibadah. Tapi kita juga perlu berhati-hati. Ada banyak protokol yang perlu kita ikuti, karena sungguhnya pandemi ini kan belum berakhir. Bahkan angkanya juga cukup tinggi dari pertama ketika dibuka. DKI juga, angkanya cukup tidak menyenangkan dan tidak mengembirakan bagi kita semua. Gereja masih tutup, tapi kita lagi mengupayakan bagaimana pintu terbuka. Tapi secara fisik, tapi sungguhnya bukan itu saja yang dimaksud. Hizkia ingin setiap orang Israel kembali datang pada Tuhan. Hati yang tertuju kepada Tuhan. Itulah yang diinginkan oleh Hizkia. Di sini kita tidak nampak dengan sejarah kerajaan Israel. Ingat Bapak sekalian, Hizkia memerintah di kerajaan Yehuda. Sementara ada satu kerajaan lagi yang dimana Israel terpecah, namanya kerajaan Israel, disebut dengan kerajaan utara, karena dia ada di wilayah utara. Sementara kerajaan Yehuda ada di bagian selatan yang kecil, itu di mana Hizkia ini memerintah. Dan pada saat itu, kerajaan Israel utara yang begitu luas itu sudah jatuh ke tangan penjajah. Hizkia memerintah kurang lebih sekitar 7 tahun setelah peristiwa itu. Jadi dia melihat persis, dia mengerti persis kerajaan yang pecah itu satu sudah dikuasai oleh penjajah. Tinggal satu kerajaan yang kecil, yaitu kerajaan Yehuda, di mana dia memimpin, yang ada di selatan itu. Kenapa kerajaan di Israel itu jatuh ke tangan Tuhan? Kita akan melihat dengan jelas kalau kita membaca kitab raja-raja. Karena raja-rajanya itu semua jauh dari mata Tuhan. Mereka menyembah berhala. Dan mereka tidak menyenangkan hati Tuhan. Maka kerajaan mereka diizinkan oleh Tuhan rontok. Dan orang-orang Israel yang ada di kerajaan utara itu dibawa keluar dari Israel. Hizkia belajar. Kenapa ada penghukuman Tuhan? Di dalam pikirannya sangat mungkin karena mereka jauh daripada Tuhan. Hizkia melakukan apa yang benar. Dia kembali membuka pintu dan dia memperbaiki secara fisik. Tetapi dia ingin sesungguhnya membawa hati orang Israel datang pada Tuhan. Ayo lihat saudara kita yang ada di Israel, kerajaan Israel utara itu. Mereka sudah dijajah dan mereka sudah dibawa sebagai tawanan. Dan kita kerajaan yang kecil, lebih lemah daripada mereka. Andalan kita adalah Tuhan. Mungkin dalam ketakutannya juga dia membuka bagian ini. Tapi ketika dia di dalam ketakutan yang seperti itu, sesungguhnya pengharapan terbesar bagi dia. Pertolongan itu datangnya daripada Tuhan.
bukan daripada Allah yang lain. Oleh sebab itu, pembaruan ibadah, hati yang baru yang dibangkitkan oleh Hizkia. Dan itu berhasil. Kalau kita membaca bagian-bagian berikutnya, bagaimana ibadah itu dibuka. Dan mereka suka dengan hal itu. Dan mereka kembali datang kepada Tuhan. Jadilah alasan yang sempat disebut di dalam Alkitab kita. Kenapa Hizkia melakukan hal itu? Di ayat yang ke-6 dan ayat ke-6. Karena nenek moyang kita berubah setia, telah berubah setia. Bapak Ibu perhatikan, nenek moyang kita telah berubah setia. Ada banyak penafsiran di sana. Salah satu yang ditunjukkan tadi, kerajaan Israel. Itu nenek moyang itu sudah berubah setia, jauh daripada Tuhan. Tetapi tidak jauh juga bahwasanya ayahnya sendiri dan juga beberapa keturunan di atas itu juga melakukan jahat yang di mata Tuhan. Telah berubah setia pada Tuhan. Maka menarik kalau kita membaca bagian ini. Kalau dia disebutkan di ayat kedua, ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Tepat seperti yang dilakukan Daud, bapak leluhurnya. Jadi bukan nyontoh dari ayahnya atau kakeknya, bukan. Tetapi daripada Daud. Daud melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Jadi sekarang kita semakin mengerti kenapa alasan dia, karena nenek moyang kita telah berubah setia, telah jauh dari mata Tuhan, dan mereka melakukan kejahatan di mata Tuhan. Mereka membelakangi Tuhan. Tuhan juga memalingkan mukanya bagi mereka. Buat Hizkia, ketika berubah setia, maka murka Tuhan akan menimpa. Itu ada ayat ke-8, sehingga murka Tuhan menimpa Yehuda dan Yerusalem. Dia tidak ingin kerajaan yang dipimpinnya dimurkai oleh Tuhan. Ketika Tuhan murka, segala sesuatu mungkin terjadi. Kita dimarahi oleh orang tua, ada batasnya. Karena bagaimanapun juga kita tuh anaknya. Kita dimarahi guru, ada batasnya. Kita dimarahi oleh seorang apapun, ada batasnya. Tapi kalau kita dimurkai oleh Tuhan, itu sangat berbahaya. Karena nilainya adalah kekekalan. Pemurkaan Tuhan atas umatnya itu bernilai kekal. Hizkia sadar akan hal itu. Maka dia melakukan pembaruan ibadah. Tapi dia juga mengingatkan orang-orang Lewi dan juga para imam itu di dalam ayat yang kita baca. Sangat menarik kalau kita membacanya. Ayat yang ke-11. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah, karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya. Jangan kamu lengah. Di dalam bahasa Indonesia sehari ini mengatakan bahwa jangan menunda-nunda. Maksudnya kalau saya ingin melakukan seperti ini, kalau kamu tangkap itu baik, jangan ditunda lagi, lakukan dengan segera. Itulah bahasa Indonesia sehari-hari, Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari. Mengatakan jangan menunda-nunda. Tetapi di dalam bahasa aslinya, jangan lengah itu artinya adalah sembrono. Jangan sembrono, jangan ceroboh, jangan lalai. Ya, diingatkan di dalam bahasanya bahwasanya ketika kamu mengerti bagian ini, kamu jangan ceroboh, jangan anggap enteng bagian itu. Lakukan dengan serius, maka jangan lengah. Serius lakukan hal ini. Beribadah datang pada Tuhan, bukan fisik kita saja yang datang pada Tuhan, tetapi hati kita juga tertuju pada Tuhan. Itulah yang diinginkan Hizkia bagi orang Israel dan khususnya bagi para imam dan orang Lewi. Pertanyaannya adalah, apakah para imam dan orang Lewi pada saat itu lengah? Tadi saya sudah katakan, iya. Seharusnya mereka berani mengadakan peribadahan. Bukankah mereka satu suku yang khusus, dikhususkan Tuhan untuk memimpin peribadahan? Tetapi ketika raja melarangnya, mereka tidak mengadakan peribadahan. Dan mereka juga tidak mengupayakan peribadahan kepada Tuhan. Sejarah sudah membuktikan bahwa ketika raja itu jauh daripada Tuhan,
maka penghukuman itu selalu ada. Kalau kita membaca hakim-hakim juga menarik sekali. Ketika hakimnya memimpin, para hakim itu memimpin dengan baik, maka keadaannya tanah itu baik, keadaan kota itu bagus, dan juga keadaan negara kalau boleh dikatakan seperti itu juga semuanya oke. Tapi ketika para hakim memimpin dengan tidak baik, maka kebalikannya yang terjadi. Semuanya tidak baik. Bapak Ibu sekalian, kelengahan inilah yang diingatkan oleh Hizkia kepada para imam dan orang-orang Lewi. Jangan lengah. Tugasmu adalah memimpin ibadah. Pimpinlah kami. Kira-kira bahasa Yuda seperti itu. Lakukan dan jangan lengah. Dan dilanjutkan dengan kalimat yang tidak kalah kuat. Dipilih untuk melayani Dia. Ini menarik. Ada satu perubahan yang dituju kalau kita di dalam Alkitab kita tidak bisa kelihatan. Tetapi dalam bahasanya kelihatan seperti ini. Kamu dipilih. Ini kan sedang berbicara kepada para imam dan kepada orang-orang Lewi. Tapi saya ingin praktekkan seperti ini. Kamu dipilih. Bentuknya tunggal. Kamu dipilih. Kamu dipilih. Kamu dipilih. Bentuknya sangat personal. Artinya adalah pilihan Tuhan, pengkhususan Tuhan memang untuk orang Lewi. Tapi jangan lengah ini ditujukan personal bagi orang-orang yang dipanggil oleh Hizkia itu. Kamu jangan lengah. Serius. Raja Hizkia berbicara pada personal. Kamu sudah dipilih dan kamu harus melayani Dia. Kita tahu ketika pilihan Tuhan itu selalu tepat dan tidak pernah salah. Saya ingin menggambarkan pilihan Tuhan itu seperti burung elang. Burung elang yang terbang tinggi, diperkirakan sekitar 100 meter di atas air gitu, di atas laut biasanya gitu ya. Dia bisa menukik tajam. Dan kemudian masuk ke air sedikit dan dia naik lagi. Dan dapat ikan. Jarang sekali ketika burung elang itu masuk ke air dan naik, tidak mendapat ikan. Jarang sekali gagal. Seperti itulah pilihan Tuhan. Tuhan mengerti kedalaman hati seorang. Ketika orang-orang dipilih untuk melayani Dia, Tuhan tidak pernah salah. Hari ini siapapun kita yang sudah dipilih untuk melayani Dia, ingat, pilihan Tuhan tidak pernah salah. Tapi kita juga diingatkan, kita jangan lengah. Kita harus menyelenggarakan ibadah itu. Ibadah itu harus berlangsung. Bukan hanya satu kehadiran fisik saya beribadah, tapi lebih kepada hati. Saya selalu berbicara tentang hati, hati, dan hati. Tapi Bapak, Ibu, dan Saudara juga bertanya, mana sih buktinya ada hati di situ? Kelihatannya nggak ada bicara tentang hati di sini. Mari kita bersama-sama melihat bagian ayat yang 10. Firman Tuhan berkata seperti ini. Sekarang aku bermaksud mengikat perjanjian dengan Tuhan. Seorang penafsir Alkitab, dia mengatakan ketika Hizkia dicatat oleh penulis daripada Tawarik ini, sekarang aku bermaksud tentang hati, bukan pikiran. Sekarang aku bermaksud dengan hati mengikat perjanjian dengan Tuhan. Jadi jelas, meskipun tidak nampak di sini, tetapi Hizkia sedang mengarahkan hatinya pada Tuhan. Orang-orang yang didatangkan itu juga diminta secara personal mengarahkan hati pada Tuhan seperti maksud Dia. Hati mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dan ini akan lebih jelas lagi ketika kita membaca dalam kitab 2 Tawarik ayat ke-31 ayat 21. 2 Tawarik pasal 31 ayat ke-21. Beginilah bunyi firman Tuhan. Ia mencari Allahnya. Semuanya dilakukannya dengan segenap hati
sehingga segala usahanya berhasil. Ini masih narasi tentang Hizkia. Dan catatan ini menjadi penting bagi kita semua. Bahwasanya Hizkia, dia sungguh-sungguh mencari Allahnya. Dan kalau kita keterangan dari 2 Tawarik 31-21, dengan segenap hati. Istilah yang berkaitan dengan hati, kalau di dalam perjanjian lama itu muncul 850 kali. Perhatikan, 850 kali itu berkaitan dengan hati. Khusus di dalam kitab Tawarik itu muncul 63 kali. Bapak Ibu nggak usah hafalkan berapa jumlahnya, toh saya nanti juga nggak hafal. Tapi kita mengerti begitu banyaknya 850 kali. Dan Tawarik 63 kali. Khusus di dalam kitab 2 Tawarik itu ada 44 kali. Ini adalah istilah yang berkaitan dengan hati. Nah, sikap hati adalah salah satu di antara tema-tema di dalam kitab Tawarik. Di sekian banyak tema yang ada di kitab 2 Tawarik, ini adalah salah satu, yaitu tentang sikap hati. Ketaatan lahiriah terhadap setiap perkataan dalam hukum Taurat saja itu belum cukup. Yang lebih penting adalah ketaatan tersebut harus dijalani dengan kemauan, dengan kesucian hati, serta penuh sukacita. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, bahwa tema tentang hati begitu banyak. Dan sikap hati jadi salah satu tema dari kitab 2 Tawarik. Kitab 2 Tawarik ini ingin membicarakan kepada kita bahwasanya sikap hati dengan kesucian hati atau dengan segenap hati itu terjadi cepat 21 kali dalam kitab ini. Di dalam pasal 29 sampai dengan pasal 32 itu sikap hati begitu luar biasanya. Dan itu ada dalam kitab Hizkia. Jadi Hizkia ingin mengatakan pada kita semua, meskipun dia tidak menunjukkan bagian kita secara jelas, tapi sikap hati adalah satu tema yang dibawa oleh Hizkia. Bagaimana dia, orang-orang Lewi, para imam, dan juga orang Israel di Yehuda itu diarahkan punya sikap hati yang benar kepada Tuhan. Dan yang lebih hebat lagi adalah sikap hati itu seringkali diikuti dengan nada sukacita atau nada yang berkaitan dengan kegembiraan. Jadi sikap hati kepada Tuhan yang diikuti dengan nada sukacita. Kita bisa melihat bagaimana para prajurit Daud, dia mengikuti Daud dengan sukarela ketika dia pergi. Dia memberikan yang terbaik dan dia terus mengikut Daud dengan sukacita, dengan sukarela, dengan sikap hati. Dan di dalam 1 Tawarik 29 juga disebutkan bagaimana rakyat itu, orang Israel, memberi dengan kerelaan dan sukacita untuk pembangunan bait Allah. Jadi sikap hati juga disertai dengan nada sukarela dan juga sukacita. Di dalam kitab 2 Tawarik yang kita baca, di dalam pemerintahan Hizkia, orang Lewi, para penyanyi dan semua jemaat itu bersukacita terhadap pembaruan hati yang diperintahkan oleh Hizkia. Berkaitan dengan hati. Dan itu ada sukacita, ada kerelaan di dalamnya. Bapak Ibu sekalian, ini mengingatkan kita semua. Ketika kita beribadah kepada Tuhan, apakah kita datang dengan sikap hati yang benar? Bukan soal fisik semata. Ketika kita datang ibadah pada Tuhan, termasuk Bapak Ibu sekalian ketika sedang menyaksikan channel YouTube ini, Bapak ada di rumah, tapi apa sikap hati Bapak Ibu sekalian tertuju pada Tuhan? Ketika kita menonton YouTube ini, apakah ini bagian daripada ibadah kita? Atau sekedar udah tonton aja? Beberapa kali ada juga saya bicara dengan teman-teman. Saya tanya, bagaimana kamu menikmati ibadah dengan cara YouTube ini? Rasanya kurang nikmat, karena gak datang ibadah langsung. Jadi gimana ya, kadang-kadang ya masih bangun tidur, karena itu tiap hari libur terus begitu ya. Akhirnya udah sama ngantuk-ngantuk gitu dengerin.
Terus yang lain sambil makan. Ya itulah yang terjadi. Tapi hari ini kita diingatkan. Sesuai dengan apa yang dilakukan pembaruan oleh Hizkia. Kita punya sikap hati yang benar. Dan diikuti dengan sukacita dan kerelaan bagi kita. Kita ingin mengikuti ibadah ini dengan baik. Tapi dengan sikap hati yang benar pada Tuhan. Pemerintahan Hizkia. Ada satu hal yang lebih di dalam hal yang lain dengan pemerintahan yang lain. Yaitu ketertundukan hati yang sebenarnya di dalam Tuhan. Kalau saya ingin menunjukkan dari 11 kali, tadi dikatakan 11 kali. Pasal 29 sampai dengan pasal 32, 11 kali disebutkan ketertundukan hati pada Tuhan. Saya akan menyebutkan beberapa sekalian. Pasal 29 tadi yang ayat 10. Sekarang aku, Hizkia maksudnya, bermaksud di dalam hati tadi mengikat perjanjian dengan Tuhan. Tidak sebutkan, tetapi nyata. Kemudian ayat 29-31. Setiap orang yang rela hati membawa juga korban-korban bakaran. Kemudian pasal 29-34. Sebab orang-orang lain itu bersungguh-sungguh hati. Artinya sungguh-sungguh hati. Tidak disebutkan, tapi sungguh-sungguh hatinya. Menguduskan dirinya daripada para imam. Dan kemudian pasal 30 ayat 12. Di Yehuda nyata pula tangan Allah yang membulatkan hati. Bicara tentang hati lagi. Dan pasal 30 ayat 19. Semua orang yang sungguh-sungguh, artinya hati, berhasrat mencari Allah, yakni Tuhan. Dan yang sebutkan tadi salah satunya lagi 31 ayat 21. Semuanya dilakukan dengan segenap hati. Jadi satu yang ditonjolkan di dalam pemerintahan ataupun pembaruan ibadah oleh Hizkia tentang hati. Dan ini berbeda dengan kitab Raja-Raja. Tidak ditemukan jenis yang seperti ini. Dan kita tahu inilah yang betul dari pembaruan ibadah. Pembaruan ibadah dimulai dari pembaruan hati. Tanpa pembaruan hati, pembaruan ibadah tidak akan terjadi. Bagaimana dengan kita saat ini? Mari kita merenungkan bersama. Apakah selama ini kita sungguh-sungguh beribadah dengan hati kita? Atau sekedar fisik? Jadi kita diingatkan. Tuhan melihat hati. Tuhan mengerti kedalaman sikap kita, hati kita. Seperti mari kita mengarahkan diri kita. Tidak salah kalau Pak David dan tim yang ada di bulan Juni ini mengarahkan kita tentang pembaruan ibadah. Saya sangat mendukung dan sangat diberkati. Kembali saya juga mengingat, termasuk saya melayani sekalipun, saya diingatkan. Apakah ketika saya melayani Tuhan, saya sudah mengalami pembaruan hati? Saya bisa berkhotbah, karena memang saya dididik untuk itu. Tapi bukan sekedar kemampuan pikir, kecakapan untuk saya menyampaikan khotbah. Tapi bagaimana dengan pembaruan hati saya? Apakah terus-menerus saya melakukan pembaruan hati? Jika belum, hari inilah saatnya bagi kita merenungkan kembali dengan diri kita. Seperti Hizkia penulis daripada Tawarik tadi. Tertuju kepada personal, bukan secara umum. Tuhan Yesus pada satu kali dia berkata, "Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Tuhan ingin mengingatkan dan mengarahkan hati kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu, khususnya dalam mengasihi Allah, lakukanlah dengan segenap ibadah, dengan segenap hatimu. Ibadah kita adalah salah satu bukti kita mengasihi Allah. Tapi lakukanlah dengan segenap hatimu. Orang lain tidak bisa melihat hati kita, tapi Tuhan mengerti hati kita. Mari kita bersama-sama merenungkan
bagian firman Tuhan ini. Siapapun kita diingatkan. Hizkia yang masih muda diberi hikmat Tuhan yang besar, melakukan pembaruan ibadah yang dimulai dari pembaruan hati. Hari ini kita juga sama-sama diingatkan. Mari kita menengok dan melihat hati kita. Jika ada yang kurang lurus atau masih keras bengkoknya, saya mengajak kita semua untuk berdoa pada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu berbicara keras bagi setiap kami. Melalui seorang yang muda, yang Engkau perkenan menjadi Raja Yehuda, yaitu Hizkia. Kami diingatkan bahwasanya setiap kami harus melakukan pembaruan ibadah kami. Tuhan, ampuni kami ya Tuhan, jikalau saat ini kami beribadah hanya sekedar menjadikan satu kewajiban, satu tugas, atau kehadiran fisik kami, tanpa pernah hati kita terkoneksi atau terhubung dengan Tuhan. Kami ingin melalui pemberitaan firman-Mu di pagi hari ini, kembali hati kami terkoneksi, terhubung dengan Engkau ya Tuhan. Karena disitulah sesungguhnya kami melakukan pembaruan ibadah kami. Kiranya Engkau menuntun setiap kami ya Tuhan, dengan segenap hati, seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kami ingin mengasihi Tuhan, dan kami mau belajar ya Tuhan. Engkau luruskan hati kami yang bengkok, sehingga hati kami yang ada adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, yang sudah sungguh-sungguh beribadah dengan hati. Kiranya kami makin beribadah dengan segenap hati kami. Karena disitulah ada satu kerelaan, ada satu sukacita ketika kami beribadah dengan hati kami. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami yang mendengar dan melakukannya. Dan terus gelisahkan kami ketika kami mengumpulkan hal ini, berjuang untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Edi SS. Dan kita diingatkan kembali dalam ibadah-ibadah pada minggu-minggu ini, meskipun kita ada di lingkungan rumah, mengikuti ibadah dari televisi atau bahkan dari handphone dengan layar yang kecil bersama-sama dengan seluruh keluarga, tapi mari tetap kita mengarahkan hati kita hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Romel. Untuk itu mari kita menaikkan pujian Dia Hanya Sejauh Doa. Biarpun sengsara atau penderitaan atau godaan yang menggodai kita, cobaan yang mencobai hati kita, tetapi ingat bahwa Tuhan hanya sejauh doa. Sengsara menimpa ke atasmu, bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Dia tak pernah jauh darimu. Bila godaan menggodai hidupmu, bila cobaan mencobai hatimu, ingat masih ada
Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Puji syukur kehadirat-Mu Bapa atas segala penyertaan-Mu Tuhan. Hingga saat ini Engkau begitu baik kepada kami jemaat-Mu di sini Tuhan. Dan kami juga sudah beribadah meskipun secara online Bapa. Kami mohon Engkau memberkati, Engkau memberikan kami kekuatan lagi Tuhan. Dengan firman-Mu ini Tuhan, biarlah boleh kami laksanakan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami membawa doa-doa kami Tuhan, namun sebelum itu Tuhan, kami mohon Engkau mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Layakan kami di hadapan hadirat-Mu Bapa, agar kami boleh menyampaikan syafaat kami ke dalam nama-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Bapa untuk pemerintah kami yang saat ini sedang menangani wabah daripada pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan kepada Engkau bahwa Engkau sendiri yang akan menjamah dan memberikan kekuatan kepada pemerintah kami dari tingkat atas sampai yang terbawah Tuhan dalam penanganan pandemi ini Tuhan. Berikan kepada pemerintah kami Tuhan hikmat bijaksana Tuhan. Sehingga apapun kebijakan-kebijakan terkait daripada penanganan ini Tuhan, biarlah boleh bermanfaat dan boleh mengangkat juga pandemi ini Tuhan dan mengakhiri pandemi ini dari negara kami Tuhan. Kami menyerahkan negara dan bangsa kami ini Bapa hanya ke dalam tangan penyertaan-Mu Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan dan memohon Engkau memberikan penyertaan-Mu Tuhan kepada para tenaga medis, sukarelawan Tuhan, yang juga berada di dalam garda terdepan Tuhan untuk menangani penyakit dan pandemi COVID ini Tuhan. Kami berdoa untuk TNI Polri Tuhan dalam pengamanan, penanganan wabah ini Tuhan. Kami menyerahkan dalam tangan penyertaan-Mu. Engkau pakai setiap orang yang mengikuti yang terlibat di dalam kegiatan ini Tuhan. Biarlah mereka semua boleh bekerja dengan sebaik-baiknya Tuhan. Dan boleh bermanfaat dan juga berberkati dan terberkati daripada orang-orang yang sakit ini Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa Tuhan dan kami memohon penyertaan-Mu kepada anak-anak-Mu di jemaat ini Tuhan, yang berada di garda terdepan juga, yang mengikuti dan juga menjadi tim daripada penanganan COVID ini. Kami berdoa terkhusus untuk Dr. Raharjo, Dr. Emi, Ibu Janet dan juga Dr. Amel serta Bapak Bram Wiratomo Tuhan. Engkau yang menjamah dan memberkati mereka, memberikan kekuatan, dan Engkau pakai mereka sebagai alat kesaksian-Mu demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Kami mohon kepadamu dan kami bersyukur juga Tuhan, Engkau sudah mengantarkan saudari Niken Tuhan, sudah menyelesaikan dalam tim penanganan COVID juga Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati saudara kami ini Tuhan, sehingga dia juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang sekelilingnya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk para jemaat yang juga berulang tahun minggu ini Tuhan. Ibu Ina Novianti Tuhan, Saudara Michael dan juga anak Ellen Tuhan. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang melihat masing-masing kehidupan mereka. Engkau memberkati, menjamah kehidupan mereka, sehingga daripadanya nama-Mu boleh dipuji dan dipermuliakan Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan juga doa-doa kami ini Tuhan kepada. Kami mohon Engkau memberkati juga para pelayan di jemaat Kelapa Gading Tuhan, Bapak Pendeta Edi dan juga majelis Tuhan pengurus, biarlah mereka satu di dalam pelayanan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi jemaat di Kelapa Gading Tuhan. Kami juga menyerahkan pengurus dari jemaat Kalimalang ini Tuhan. Engkau yang memberkati para pengurus Tuhan agar boleh juga bekerja melayani dengan sepenuh hati dan boleh membanggakan Engkau di dalam pelayanan yang dilakukan oleh pengurus ini di Kalimalang ini Tuhan. Kami berdoa terkhusus lagi untuk hamba-Mu Pak David Sarju Tuhan dan juga Evangelis Melvirio Tuhan. Engkau berkati kedua hamba-Mu ini Tuhan dalam segala pelayanan yang sedang mereka lakukan dan akan mereka lakukan. Biarlah Engkau yang tumpang tangan di atas kedua anak-anak-Mu ini Tuhan, dan hamba-hamba-Mu ini biarlah mereka juga menjadi berkat dari pelayanan di jemaat-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, kami menyerahkan seluruh doa kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami berdoa hanya dalam nama Yesus yang mengajar kami doa Bapa kami yang di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita akan segera berakhir untuk minggu ini. Mari kita menaikkan pujian pamungkas kita dari puji-pujian rohani nomor 5. Tuhanku Yesus. Saya undang jemaat untuk kembali bangkit berdiri dan kita menaikkan pujian ini. Manusia
Masih tetap berdiri. Jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, arahkanlah hatimu pada Tuhan dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan ambil saat teduh, silakan duduk. Tuhan memberkati.